Kajian Islam. Alal ladina min aduwi, yaitu untuk mengalahkan musuhnya. Fawakazahu Musa, maka Musa akhirnya apa? Memukulnya, meninjunya. Ya. Berarti memukul meninju ini dengan apa, Pak? Dengan tangan, bukan dengan kaki, bukan dengan kepala. Kalau kepala kop ya. Tapi dengan tangannya. Faqabadha alaihi, maka orang ini langsung mati. Ini menunjukkan bagaimana Musa itu memiliki kekuatan. Tapi Nabi Allah Musa menganggap bahwa ini termasuk tipu daya syaitan. Sehingga dia mengatakan, qala hadza min amali syaitan. Ini termasuk perbuatan syaitan. Innahu aduwwum mudillum mubin. Dan sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata lagi menyesatkan. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Nabi Musa menyesal dengan perbuatannya. Dia katakan, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah innahu huwal ghafurur rahim. Musa berkata, ya Rabb, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku. Faghfaralah, dan juga Allah tabaraka wa taala akhirnya mengampuninya. Diampuni Nabi Musa karena dia minta ampun, menyesal. Makanya tobat itu akan diterima apabila seseorang itu menyesal. An-nadamu taubah. Penyesalan itu adalah taubat. Di mana letak penyesalan Nabi Musa? Inni zalamtu nafsi. Itu bentuk penyesalan. Maka orang yang menyesal, an-nadam, maka akan diterima tobatnya. Faghfaralah, Allah akan memberikan ampunan. Sebagaimana Adam alaihissalatu wassalam juga menyesal dengan mengucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka demikian pula Musa, Allah ampuni. Kenapa? Dia menyesal karena dia melakukan itu tidak sengaja. Tidak sengaja membunuh orang dari kalangan Kipti tersebut. Mungkin kalau kita kadang lainnya, mungkin merasa kita bisa langsung mukul jatuh. Ternyata saya hebat ya. Wah, dicoba lagi nih, nyari lain, ya kan? Bisa jadi itu kalau orang hatinya tidak bersih, ya, dan mampu melakukan itu. Makanya bapak-bapak saudara sekalian, kadang-kadang syaitan, ya, itu memberi proposal kepada kita untuk mendapatkan kehebatan tanpa kita minta. Tahu-tahu ya kita nunjuk sesuatu jatuh. Atau ada orang yang kita nggak senang, dia nyelip motor kita misalnya. Kita dalam hati, oh jatuh sungguhan. Itu memang bisa jadi syaitan yang sedang memberi kita proposal. Terutama bagi mereka, maaf, yang bapak-bapaknya punya perjanjian dengan jin. Terutama istilahnya jin nasab. Jin nasab itu kadang turun kepada yakni anak keturunannya, mana yang cocok baginya. Tapi setan itu akan mencoba memberi proposal dulu. Dengan cara apa? Diberi kehebatan, khawarikul ada. Kehebatan yang di luar akal manusia tanpa diminta. Tahu-tahu bisa melakukan sesuatu. Misalnya melompat 10 meter. Padahal itu sungai, ya kan? Dalam lagi. Atau mungkin barangkali dia bisa mukul orang sampai seperti ini, langsung dia jatuh. Belum dipukul kadang sudah jatuh, cuman hanya dipelototin misalnya. Itu bagian juga daripada tipu daya syaitan. Makanya kalau kita melihat dari ungkapan Nabi Musa, ini termasuk bagian dari tipu daya syaitan. Dan akhirnya Musa pun menyesal dan mohon ampun kepada Allah. Dan Allah kemudian terima. Fa'asbaha fil madinati khaifan yataraqqabu fa'idan ladhis tansarahu bil amsi yantasrikhu qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin. Musa takut kalau dari kalangan Kipti ini akan menuntut balas. Makanya dia resah dan gelisah.
menunggu-nunggu keadaan, situasi yang akan menimpa dirinya. Kata Allah, karena itu jadilah Musa di kota itu merasa takut menunggu-nunggu dengan khawatir akibat perbuatannya. Maka tiba-tiba orang yang meminta pertolongan kemarin berteriak, meminta pertolongan kepadanya. Musa berkata kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang sesat yang nyata. Artinya apa? Keterusan. Musa ternyata hebat, sakti. Akhirnya apa? Minta lagi. Supaya apa? Supaya membantu dia, yakni menyelesaikan urusannya dengan Kipti yang lain. Gitu. Makanya Musa nggak akan menolong, nggak akan mau menerima permintaannya. Kenapa? Mungkin sudah diketahui ternyata Musa ini punya apa? Punya kekuatan yang luar biasa. Padahal menurut Nabi Musa itu tipu daya syaitan. Tapi oleh orang yang ditolong dari kalangan Bani Israel ini dianggap sebuah kehebatan, bisa diandalkan. Untuk apa? Untuk membalas sakit hati dari kalangan Bani Israel kepada bangsa Kipti. Tapi Nabi Musa karena dia orang yang dijaga, dipelihara oleh Allah, justru itu sebagai sebuah penghinaan. Dan mengatakan, sesungguhnya innaka laghawiyyum mubin, kata Musa kepada orang itu. Kau ini orang yang sesat dengan kesesatan yang nyata. Akhirnya mau tidak mau Nabiullah Musa melarikan diri. Kalau bahasanya bukan melarikan diri, yakni pindah dari tempat itu. Yakni kemana? Ke negeri Madian. Maka tatkala Musa hendak memegang dengan keras orang yang menjadi musuh keduanya, musuhnya berkata, hai Musa, apakah kamu bermaksud hendak membunuhku sebagaimana kamu kemarin telah membunuh seorang manusia? Kamu tidak bermaksud melainkan hendak menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini. Dan tiadalah kamu hendak menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian. Akhirnya pergilah Nabiullah Musa ke negeri Madian. Di sanalah kemudian Nabi Musa menemukan cintanya. Dan akhirnya menikah dengan salah seorang putri seorang nabi yang bernama Nabi Syuaib. Setelah pernikahan itulah akhirnya Nabi Musa alaihissalam yakni hendak mendatangi keluarganya di negeri Mesir. Tetapi di dalam perjalanan beliau kemudian dipanggil oleh Allah ketika berada di Gunung Tursina. Disitulah kemudian Nabiullah Musa bertemu dengan Allah. Allah memperkenalkan diri pertama dengan sebutan Ana Rabbuk fakhlaq na'laik. Aku adalah Rabbmu, lepaskanlah terompahmu. Innaka bil muqaddasi tuwa, karena sesungguhnya engkau berada di lembah tua. Wa anakhtartuka, dan aku memilih kau Nabi Musa sebagai Rasul utusanku. Fastami' lima yuha, maka dengarkanlah apa yang aku wahyukan kepadamu. Disitulah kemudian Nabi Musa diberikan tongkat oleh Allah Jalla wa'ala, dan kemudian diberikan mukjizat. Dua mukjizat itulah pertama yang diberikan kepada Musa ketika Nabi Musa mencari api untuk keluarganya. Kenapa? Karena beliau pergi dengan istri dan hewan-hewan gembalaan, yaitu kambing yang diberikan oleh mertuanya Nabi Syuaib untuk kembali ke negerinya. Nah, insya Allah pembahasan Nabiullah Musa tentang bagaimana awal dakwahnya kelak berhadapan dengan berhadapan dengan Fir'aun dan ditemani oleh Harun serta sepak terjangnya dalam menghadapi umatnya Bani Israel yang banyak sekali menyakiti hati Nabi Musa. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Islam.